Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hidayatullah dengan NPM 2305040040 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang filtering dan konvolusi di mata kuliah PCD atau pengolahan citra digital. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Tujuan pembelajaran, kita ada tiga tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep konvolusi, menjelaskan metode filtering, dan menerapkan pada studi kasus pengolahan citra digital. Oke, selanjut. Apa itu filtering? Nah, jadi filtering adalah proses dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk memodifikasi, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas citra dengan cara mengubah nilai setiap piksel berdasarkan nilai piksel-piksel tetangganya di sekitarnya. Proses ini menggunakan sebuah metrik kecil yang disebut kartel atau filter yang digeser ke seluruh bagian citra. Setiap kartel melewati satu area, dilakukan operasi matematis untuk menghasilkan nilai piksel baru pada posisi tersebut. Hasil dari proses ini berupa citra baru yang memiliki karakteristik visual yang telah diubah sesuai tujuan pengolahan. Filtering memiliki bagian fungsi penting, antara lain untuk menghaluskan citra agar noise atau gangguan visual dapat dikurangi, menajamkan tepi seperti tekstur atau batas objek. Dalam praktiknya, proses konvolusi di mana kartel digeser ke seluruh citra di setiap piksel hasil dihitung dan kombinasi antara lain kartel dan piksel-piksel citra yang bersesuaian. Kemudian lanjut, konsep konvolusi. Konsep konvolusi adalah suatu proses dasar dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk memanipulasi atau memodifikasi citra dengan cara menerapkan kartel atau mask ke setiap piksel beserta piksel-piksel tetangganya. Proses ini dilakukan dengan mengalihkan setiap nilai piksel di sekitar titik tertentu dengan nilai yang sesuai. Hasil perkalian tersebut untuk menghasilkan nilai baru Secara umum, konvolusi digunakan untuk berbagai keperluan seperti meningkatkan kualitas citra, mengurangi noise, mendeteksi dan menajamkan tepi objek. Jenis kartel yang digunakan akan menentukan efek yang dihasilkan. Misalnya, Gaussian filter menghasilkan efek blur yang halus dengan mengurangi detail halus dan noise. Sementara Laplacian filter mempertegas perbedaan interaksi antar piksel, sehingga demikian konvolusi merupakan inti dari citra karena ia menentukan bagaimana setiap bagian citra berinteraksi dengan lingkungannya untuk menghasilkan citra baru yang lebih informatif. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis filtering. Yang pertama ada low pass filter, kemudian high pass filter, kemudian band pass filter, kemudian ada adaptive filter, dan 5 ada non-linear filter. Jadi yang pertama adalah low pass filter, digunakan untuk menghaluskan citra dengan cara mengurangi perubahan interaksi yang tajam antar piksel.
Contohnya seperti main filter, Gaussian filter. Pengaplikasiannya itu menghilangkan noise halus dan pemrosesan sebelum deteksi objek. Kemudian ada high filter. High filter digunakan untuk mempertegas tepi objek dalam citra. Filter ini melewatkan komponen frekuensi tinggi, perubahan interaksi cepat, dan menekankan komponen frekuensi rendah. Contohnya Laplacian filter, Sobel filter, kemudian Prewitt filter. Ini caranya untuk deteksi tepi, meningkatkan kontras lokal, dan penajaman citra medis atau satelit. Kemudian ada band pass filter. Band pass filter ini digunakan berfungsi untuk melewati batas rentang frekuensi tertentu. Dan menekan frekuensi di bawah atau di atasnya. Filter ini merupakan kombinasi dari low pass dan high pass filter. Tujuannya adalah untuk menonjolkan pola atau tekstur tertentu pada citra tanpa mempertahankan detail yang terlalu halus. Kemudian ada adaptive filter. Adaptive filter bekerja secara dinamis, menyesuaikan perilaku filter berdasarkan karakteristik lokal pixel dalam citra. Berbeda dengan filter statis yang menggunakan kadar tetap, adaptive filter menghitung nilai keluaran dengan mempertimbangkan kondisi di sekitar pixel, misalnya tingkat noise atau kontras lokal. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan noise sambil tetap mempertahankan detail penting seperti tepi. Kemudian yang terakhir ada non-linear filter. Nah, non-linear filter ini tidak menggunakan operasi konvolusi linear. Sebaliknya, filter ini menentukan nilai pixel keluaran menggunakan fungsi non-linear seperti median atau maksimum dari pixel-pixel tetangga. Contohnya yaitu median filter, min filter, max filter. Pengaplikasiannya adalah pemrosesan citra biner, penghapusan noise improvement, dan peningkatan kualitas foto digital. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah filtering. Yang pertama itu menentukan tujuan filtering, kemudian memilih jenis dan ukuran kernel. Yang ketiga menentukan padding. Yang keempat melakukan operasi konvolusi. Yang kelima normalisasi dan pemotongan nilai pixel. Dan yang keenam ada menampilkan dan mengevaluasi hasil filtering. Kemudian yang terakhir studi kasus, menghilangkan noise dan deteksi tepi. Latar belakang masalah. Yang latar belakang masalah dalam pengolahan citra digital, kualitas gambar sering menurun akibatnya adanya noise seperti bintik hitam, putih. Noise biasanya muncul karena gangguan sensor kamera, proses transmisi data, atau pencahayaan yang buruk. Selain itu, tepi objek dalam citra seringkali tampak kabur sehingga sulit dikenali oleh sistem komputer atau manusia. Tujuan dari studi kasus ini untuk menghilangkan noise citra agar tampil lebih bersih dan halus dan mempertahankan struktur penting dalam citra seperti garis dan bentuk objek. Kemudian ada metode yang digunakan yaitu median filter 3x3,
Gaussian blur 5x5, kemudian Sobel filter. Nah, median filter 3x3 itu adalah jenis non-linear filter. Fungsinya untuk menghilangkan salt atau purple noise dengan mengganti nilai setiap pixel dengan nilai median dari pixel-pixel di sekitarnya. Kemudian ada Gaussian blur 5x5. Fungsinya jenisnya itu low pass filter atau smoothing. Fungsinya menghaluskan citra dengan memberikan bobot yang lebih tinggi pada piksel pusat perbandingan tetangganya. Kemudian Sobel filter, yaitu jenisnya adalah high pass filter. Fungsinya mendeteksi perubahan interaksi yang tajam secara horizontal vertikal untuk menentukan tepi objek. Kemudian ada langkah-langkah implementasi. Yang pertama ada input citra, memasukkan citra asli. Kemudian penerapan median filter. Kemudian penerapan Gaussian blur. Kemudian penerapan Sobel filter. Kemudian gabungan hasil. Kemudian yang terakhir ada tampilkan output. Bandingkan hasil sebelumnya sama sesudah filtering untuk melihat peningkatan kualitas citra agar lebih kualitas citra yang sangat berbeda. Kemudian hasil akhirnya, sebelum filtering, citra terlihat kotor dengan banyak noise tapi objek kurang jelas. Setelah difiltering, noise berkurang secara signifikan. Citra tampak lebih halus dan tepi objek terlihat tajam serta mudah dikenali. Kombinasi 3 filter ini diefisienkan digunakan dalam pemrosesan citra untuk sistem objek seperti objek detection dan image segmentation. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekurangan kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.